Hai sahabat-sahabat zona kekuatan. Malam ini aku temani kalian di malam minggu. Malam yang selalu dinanti-nanti oleh beberapa orang yang mungkin mempunyai pasangan dan sangat dibenci dengan orang yang berstatus jomblo atau lagi HTS-an. Ya enggak? Lucu sih, tapi ini nyata ya. Bentar deh, sebelum kita panjang lebar ngomongin tentang seputar hal-hal malam mingguan ya, tapi kayak ada baiknya dulu kita review ulang deh tentang kehidupan kita. Iya, sebelumnya aku mau tanya, pernah gak sih dari kalian ada yang pernah menjadi orang bodoh tiba-tiba? Berjuang sendiri untuk dia yang tersayang, menahan kecewa, menahan luka, agar dia terlihat bahagia saja. Padahal belum dijanjiin serius apa enggaknya. Dan kadang-kadang saking cintanya, kelewatan deh begonya. Kadang-kadang memang orang itu aneh ya, berjuang mati-matian untuk dia yang statusnya belum halal, sampai ngorbanin pribadinya sendiri, ngorbanin keluarganya, atau bahkan malah berakhir dengan tangis dan luka. Kayaknya semua orang pernah deh menjadi orang bodoh tentang cinta. Yang kayaknya dia itu berangan-angan, kayaknya kalau aku sama dia hidup bareng bersama merajut cinta, kayak hal yang paling bahagia selama aku hidup di dunia. Namun ternyata di akhir cerita malah meninggalkan luka dan lara, terbuang dengan sia-sia. Itu banyak banget ya kasusnya. Ya mohon maaf nih kalau misal aku nyindir kalian ya. Cuman aku mau ngingetin deh, ngingetin untuk kita itu gak lagi jadi orang yang bodoh tentang cinta. Kenapa? Karena aku banyak banget lihat orang yang putus cinta itu sampai tiba-tiba mengakhiri hidupnya. Dan menurut aku jadi seakan-akan orang yang putus cinta itu kayak kehilangan Tuhannya. Padahal seharusnya jika dia paham, cinta itu kan realisasinya bahagia ya. Berarti kalau dia lagi kesedihan, luka yang dia dapat bukan definisi dari cinta dong. Itu hanya perjuangan sebelah pihak aja. Jadi please, yuk mulai bangun dari rasa kebodohan yang meliputi diri. Sakit banget sih, sakit banget. Apalagi kalau udah berjuang mati-matian, mengorbankan cita-cita, ngorbanin harta, sampai ngorbanin fisik buat dia. Itu rasanya kayak gak adil banget kalau misalnya akhirnya dibuang, gak dianggap. Bahkan cara melepasnya pun perlahan dengan diasingkan. Duh, sakitnya gak bisa dibayangin deh. Karena itu aku mau pesan sama kalian, udahlah, gak usah ngejar orang yang gak mau sama kamu, sama kita ya. Kenapa? Karena hanya ngabisin energi aja, buang-buang waktu. Kamu mau nunggu sampai kapan? Sampai dia berubah untuk mencintai kamu? Hei, ingat, kalau kamu sudah diasingkan, berarti memang bukan kamu tujuannya. Ya kalau kamu bilang dia support system kamu, buktinya apa sekarang? Dia kan yang ngancurin kamu. Dia kan yang ngerusak sistem kamu. Iya, banyak orang yang ngomong sabar, nanti juga berubah. Sabar apanya? Sabar bodohnya.
Please, boleh sabar, tapi juga harus sadar. Kita tuh harus sadar kalau gak semua orang bisa sesuai ekspektasi kita. Tapi kita bisa didik hati kita agar bisa menerima semua hal itu dengan baik. Hey, masih banyak cerita panjang yang harus kamu lalui, walau tanpa dia. Ingat ya, move on dari sekarang. Jangan sampai bayang-bayang tentang dia itu membuatmu berhalusinasi dengan harapan-harapan palsu. Iya, aku tahu. Aku tahu kalau move on itu sulit banget. Dan yang bikin kita susah move on itu bukan karena orangnya, bukan karena orang yang terlalu baik, atau sudah banyak yang membuat kenangan bersama orang itu. Dan aku paham, karena memang ada perasaan yang gak pernah kita dapati dari siapapun. Memang dia bukan yang terbaik, tapi mungkin dia banyak memberikan cerita baik. Dan ya, itu yang buat kita susah move on. Tapi sekali lagi aku katakan, please sudahi menjadi orang bodoh. Jangan sampai menjadi wanita atau pria yang bergantung pada hal-hal yang kamu cintai, tapi ekspektasi dia padamu itu tidak sesuai. Jadi daripada kamu nanti disia-siain di akhir, udah cukup ya. Cukup jadi orang bodoh saat itu. Sekarang move untuk lebih sadar lagi, lebih bisa berpikir bijak lagi, dan lebih bisa ngontrol hati sendiri. Kenapa? Karena yang akan hancur bukan dia, tapi kamu. Kamu yang mempunyai rasa lebih kepada dia. Dia mah senang-senang aja dicintain, iya gak? Tapi kita yang memberi setulus hati kepadanya, kadang-kadang sering banget kita gak pernah dihargain, iya gak? Udah deh ya, ngomongin masalah cinta tuh gak ada habisnya. Cuma kita perlu sadar. Kenapa? Karena cinta yang belum halal pun ya, kalaupun kecewa, ya karena kita yang salah. Kenapa kita memilih untuk mencintai? Iya kan? Jadi kalau menurut aku, mencintai itu sewajarnya aja. Toh nanti ketika misalnya kita menjadi hubungan, kalau dia mau pergi, ya silahkan pergi. Karena benar, hidupmu bukan milikku seutuhnya. Bahagiaku pun bukan dari kamu seutuhnya. Kenapa? Karena aku punya Tuhan. Aku bahagia dengan Tuhanku, dan aku akan mencintaimu karena Tuhanku juga, bukan karena apa adanya dirimu. Kan gitu ya konsepnya. Tadi aku baca quotes yang lewat di Instagram. Semoga Tuhan memberkatinya ya. Dia ngomong kayak gini, satu-satunya alasan mengapa kita tuh harus melakukan semua karena Tuhan, karena Allah ya, terutama dalam hal mencintai makhluknya Allah. Karena gini, kalau kita mencintai karena Allah, itu Allah tahu alasan kita melakukannya itu sebenarnya apa. Dari perjuangan kita, dari usaha kita untuk membahagiakan dia, Allah tahu alasannya. Karena aku membahagiakanmu karena Tuhanku. Tapi coba deh kalau kita cuman pengen bahagiain dia, pengen nyenengin dia, yang batasannya hanya untuk pacaran saja. Lagi-lagi dunia hanya melihat apa yang kamu lakukan. Toh dia juga hanya melihat apa yang kamu lakukan kan. Bukan tulus dari hati kamu dia melihatnya. Gitu. Bisa dipahamin gak?
agak ribet ya ngomongin cinta. Tapi simpelnya gini, kalau kita mencintai karena Tuhan, apapun yang akan Tuhan beri kepada kita, kalaupun kita dipertemukan dalam suatu ikatan, berarti itu yang terbaik untuk kita. Tapi kalau itu kandas di pertengahan jalan, berarti Tuhan ngasih kita jalan agar kita tidak terluka. Sesimpelnya kayak gitu. Simpelnya mencintai makhluk Tuhan. Gak usah ribet, drama banget tentang cinta. Orang yang punya cinta aja Tuhan. Toh manusia cuma makhluk kan. Kalau kayak gitu, minta cinta itu sama yang memberi cinta, bukan hanya pada makhluk semata. Dia gak bisa apa-apa. Bahkan kadang-kadang dia ngajar kamu sampai mati-matian. Tapi sayang, dia salah caranya. Karena harusnya dia ngejar Tuhannya dulu. Paham kan sampai sini? Jadi please, sudahi untuk menjadi orang bodoh itu. Terima kasih.